Kemarin lalu saya mendapatkan komentar dari seorang akademisi dari sebuah universitas terkemuka di Indonesia. Dia mengatakan, Pak Guru Gembul ini kenapa selalu mengkritik tentang sistem pendidikan di Indonesia? Kalau misalkan punya gagasan, punya ide, kenapa nggak bikin sekolah aja, kemudian menuangkan gagasannya di situ gitu ya? Ya, komentar ini semacam Pak Guru Gembul kenapa sih mengkritik Indonesia terus? Kenapa nggak bikin aja sebuah negara, kemudian di sana semua gagasan dan ide dijatuhkan ke sana gitu? Ini sebenarnya kan cacat logika gitu. Ini logika nalar yang keliru gitu. Maksudnya kalau misalkan kita mengkritik sesuatu itu adalah bagian dari perbaikan. Kan bagaimana caranya kita memperbaiki sesuatu? Ya kita harus tahu masalahnya di mana. Dan cara terbaik untuk bisa mengetahui masalahnya di mana adalah dengan mengkritik atau menguji. Kan mengkritik itu artinya menguji gitu. Menguji yang benar dan salahnya itu harus dibuktikan dengan realitas kan begitu. Jadi kalau misalkan saya mengkritik bukan mengkritik mulu kapan kemudian bikin perbaikannya, ya ini dalam perbaikan gitu. Ya. Iya, Guru Gembul memvonis lawan debatnya. Sebenarnya bukan lawan debat ya, itu cuma berkomentar. Berkomentar kenapa Guru Gembul tidak bikin sekolah. Tapi oleh Guru Gembul divonis orang itu cacat logika. Wah, Guru Gembul ini memang seorang fighter sejati ya. Fighter dalam perdebatan. Bagaimana tidak? Sebelum dia menceritakan itu mengglorifikasi dulu. Saya mendapat komentar dari seorang akademisi dari universitas terkemuka di Indonesia. Terus kemudian setelah mengglorifikasi lawan, dia naik ke level yang lebih tinggi, langsung memvonis lawan des cacat logika. Wah, ini Guru Gembul pintar dalam mengglorifikasi diri dengan menaiki uh, derajat yang lebih tinggi, meninggikan orang seperti ulama itu pintar banget semua hafal di luar kepala, semua dipahami dengan sempurna, tetapi dia cacat logika, tidak ada apa-apanya dengan saya, logika saya lebih baik, lebih lurus. Wah, ini cara menaikkan diri sendiri, pintar itu memang. Ada seninya dan setiap orang belum tentu tahu seni seperti ini. Kemudian kalau kita sedikit lebih jeli, sebenarnya akademisi tersebut tidak cacat logika. Karena apa? Karena Guru Gembul sudah banyak mengkritiki sistem pendidikan atau apalah yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Lalu setelah mengkritik itu apa? Setelah mengkritik ya seyogianya praktek. Yang praktek siapa? Ya yang mengkritik itu sendiri. Karena jika yang praktek pemerintah itu akan semakin amburadul. Bayangkan profesor ini mengkritik sistem pendidikan terus dituruti, diterapkan oleh pemerintah. Terus bayangkan ini ada profesor lagi nih, ada orang cerdas mengkritik lagi, diterapkan lagi. Ini ada orang ya akhirnya ganti-ganti terus dan diterapkan. Entah apa yang akan terjadi. Tapi seharusnya kritik-kritik ini juga diuji lah. Coba Guru Gembul, Anda sudah banyak mengkritik, maka silahkan kritik Anda praktekkan dulu. Jadinya bagaimana? Kalau ternyata bagus, nanti bisa dicontoh oleh sekolah lain atau langsung dijadikan sebagai kurikulum resmi pendidikan Indonesia, kan begitu. Tapi Guru Gembul langsung antisipasi, langsung anti. Wah, saya masa mengkritik pendidikan disuruh membuat sekolah. Itu seperti mengkritik negara, saya disuruh buat negara. Loh, bukan begitu Guru Gembul. Guru Gembul ini dengarkan ya. Itu mengkritik sekolahan, Anda diminta membuat sekolahan, bukan diminta membuat negara.
negara itu terlalu besar, terlalu seorang Anda atau seorang siapapun semisal sehebat Anda ya sulitlah mendirikan negara. Ini mendirikan sekolahan yang sangat dimampui. Seorang yang mengkritik, contoh ada orang sedang berwudu, kemudian wudunya salah, terus kita mengkritik dia, Pak, wudunya kurang bagus. Oh, di mana nak? Ini di bagian ini. Terus bapaknya yang ditegur, oh ya silahkan dipraktekkan biar saya bisa mencontoh. Nah, kemudian yang mengkritik langsung gini, masa Pak, saya kan hanya mengkritik. Kalau mengkritik kemudian disuruh praktek ya, seperti saya mengkritik Indonesia, masa saya disuruh membuat negara Indonesia sendiri. Itu lucu itu. Itu sebenarnya cacat logika yang sebenarnya. Ketika seorang mengkritik, dia ketakutan menjalankan kritiknya sendiri. Itu lucu sekali itu. Ngeritik tok ketika disuruh, ya tolong kritikan Anda dijalankan, saya akan meniru. Nggak mau menyamakan dengan membuat negara. Itu mengklaim diri sebagai logika yang lurus, logika yang lain sesat. Sesat logika dia, akademisi itu sesat logika. Saya itu ini gimana ini cara berpikirnya ya. Tidak semua itu harus dinaikkan ke tingkat yang tidak terjangkau. Ketika sesuatu yang Anda kritik itu bisa Anda lakukan, bisa Anda jalankan, kemudian orang lain yang dikritik atau orang lain yang mendengar kritikan itu meminta Anda mempraktekkannya, ya seyogianya Anda mempraktekkan. Contoh lain, mengkritik menyembelih sapi kurang kesini, kurang bagus. Ya Anda tentu akan diminta, tolong Pak, bagaimana menyembelih sapi yang benar, kan begitu kan. Nah, kalau Anda benar-benar seorang yang ahli, maka Anda ya sini goloknya saya praktekkan, das gini loh, nah, gitu. Tapi ketika Anda hanya seorang amatir yang bisanya cuma ngomong-ngomong tok sampai mulut berbusa, busanya berupa cuan dolar di YouTube, itu ya disuruh praktek menyembelih sapi ketakutan. Waduh, nyembelih sapi. Akhirnya malah itu seperti itu analoginya. Jangan diglorifikasi ke atas, mengkritik negara. Lu siapa yang nyuruh Anda membuat negara? Akademisi dari universitas terkemuka itu meminta Anda mendirikan sekolah. Oke lah, mendirikan sekolah. Saya yakin Anda menyadari, jika Anda mendirikan sekolah SD, belum tentu lulusan SD Anda akan diterima SMP umum. Maka Anda harus mendirikan SMP juga. Kemudian lulusan SMP Anda belum tentu diterima oleh SMA umum. Maka Anda harus mendirikan SMA juga. Ini sangat berat. Oke, close di sini. Kita pindah. Karena Anda tidak mampu mendirikan sekolahan, Anda yang lebih mudah lagi. Anda kan suka mengkritik pesantren. Pesantren ini kurang ini, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Oke lah. Anda tolong dirikan pesantren. Kami akan membantu. Membantu apa? Membantu mempromosikan. Mendirikan pesantren itu mudah. Caranya Guru Gembul tinggal tulis papan atau pelang atau apapun media promosi, tulis di situ. Pesantren Guru Gembul gratis. Nah, saya akan membantu menyebarkannya, mencarikan murid. Nanti kita lihat hasil didikan dari Guru Gembul itu bagaimana, kualitasnya, terus pemahamannya, terus kelurusan logikanya, terus katanya akan dimasuki pelajaran psikologi dan lain-lain. Itu luar biasa, jempol 4 semuanya. Saya sangat mendukung. Oke, Pak Guru Gembul,
silahkan Anda mendirikan pesantren. Itu sangat mudah bagi Anda ya. Bagi Anda itu sangat mudah. Karena sekarang kalau pesantren gratis itu langsung anak-anak biasanya dari desa, dari mana-mana itu datang karena sekarang pendidikan Indonesia mahal. Ketika ada pesantren murah, biasanya langsung diserbu. Ya kalau takut nggak dapat santri, nanti kami bantulah jaringan-jaringan di grup-grup WA ini ada pesantren luar biasa baru gratis dan pendidikannya sangat-sangat bagus dan syekhnya juga sangat-sangat fenomenal, Syekh Pak Guru Gembul. Kalau Anda khawatir nanti yang ngajarin siapa, wong saya nahwu sorof saja nggak bisa. Oh ya, gampang lah. Nahwu sorof itu banyak ustadz-ustadz itu anak santri alumni pesantren berceceran kebingungan pekerjaan itu nanti Anda bisa ayo ikut ke pesantren saya jadi ustadz itu banyak itu alumni pesantren yang hebat-hebat dan jadi pengangguran. Kalau kemudian ada yang bilang Al-Quran siapa? Saya kan Al-Qurannya nggak bagus. Gampang, banyak itu hafid, hamil. Kalau itu kan hamil namanya, orang yang hafal Al-Quran 30 juz Al-Hamil banyak itu yang nanti mau membantu Anda. Yang penting ada gajinya. Begitu Pak Guru Gembul ya. Jadi tolonglah jangan memvonis orang lain sesat logika. Anda yang itu yang sesat logika kok. Oke. Sekali lagi dirikan pesantren karena itu bisa Anda jalankan. Kecuali Anda memang hanya menjadikan kritik sebagai sumber daya untuk Anda jual di YouTube untuk menghasilkan uang. Maka Anda pasti akan mendengar kritikan saya di menggelepar-gelepar seperti cacing kepanasan.